Halo semua, masih ingat dengan novel? Dan kali ini, kami menyajikan untuk Anda kenangan masa lalu. Semua bermula dari waktu yang telah lama berlalu, ketika dunia masih sederhana dan setiap peristiwa meninggalkan jejak yang tak mudah dihapus. Dan di tengah kesunyian itu, novel menjadi teman setia di kala sendiri, menemani setiap luka, kenangan, dan cerita yang tak sempat terucap. Selamat menonton! Halo semua, kali ini cerita novel dapat kiriman dari penggemar, Mbak Amelate, dengan kisah Asih Cinta Sang Direktur. Selamat menyaksikan. Di antara ratusan gedung-gedung di Jakarta Selatan, yang mana daerah itu elit, segitiga emas, strategis dengan harga tanah yang selangit, salah satunya adalah milik keluarga Basuki. Basuki Cahyadi adalah seorang buyut yang hidup bergelimang harta. Keturunannya dijamin kaya dunia akhirat. Bisnis mereka bukan bisnis model food and beverage, franchise, bukan juga jasa penagih utang, koperasi simpan pinjam. Tapi bisnis yang bikin mereka kaya raya 7 turunan adalah bisnis yang bergerak di bidang sumber daya alam, seperti tambang, khususnya batu bara. Keluarga Basuki cuma main di batu bara, tapi biar dikata bisnisnya cuma main di satu sektor, mereka nggak tamak dan rakus dunia. Bisnis itu mereka jalani dengan penuh kesabaran, ketekunan, keikhlasan, lapang dada, dedikasi dan loyalitas tanpa batas. Di luar, orang-orang memujanya dan menganggap ia adalah mesin utama perusahaan. Bagi Adrian, memikul tanggung jawab sebagai pemimpin perusahaan adalah cobaan yang berat. Tekanan pekerjaan membuat hidupnya nggak santai, tertekan, jarang senyum, kaku, dingin, datar, dan masih jomblo di usia 35 tahun. Beban pekerjaan dan jabatan sebagai direktur utama, bukan CEO, masih dibayang-bayangi oleh kekuatan sang ayah, Dimas Jayakarta Basweki. Hal itu membuatnya bekerja sesuai dengan tuntutan sang ayah. Konflik di kantor belum juga usai. Sang ibu, Winda Sasongko, menuntut Adrian dengan hal yang lain. Adrian memijit pelipisnya dengan gerakan memutar-mutar. Sedari siang ia belum makan karena rapat yang bertubi-tubi menghantamnya. Gisela, sekretarisnya yang cantik, menatap dengan iba wajah sang bos ganteng yang sudah 1 jam melamun menatap layar laptopnya. "Pak, Bapak belum makan siang dari tadi. Bapak bisa makan bekal punya saya," ucap Gisela takut-takut. Adrian mengangkat kepalanya, melirik ke arah sebuah kotak makan berbentuk bundar. "Apa isinya?" "Beef teriyaki, salad, telur gulung," jawab Gisela menyeringai. "Bukan bekas kamu kan?" "Enggak Pak, belum saya buka dari tadi." "Sekalian orderin saya americano, dingin." "Baik Pak." Adrian sudah lapar bukan main. Dibukanya kotak bekal berbentuk bulat berbahan stainless steel. Ketika kotak bekal itu dibuka, kotak pertama ada nasi putih yang sudah basah karena terlalu lama ditutup. Kotak kedua tercium aroma ciri khas daging beef teriyaki. Perut Adrian bergemuruh mencium aroma yang so umami. Karena udah lapar banget, gigi Adrian merobek daging yang juicy itu dengan lahap. Ia bergumam karena beef teriyaki itu enak banget. Ia makan dengan lahap. Karena menahan lapar 4 jam, nasi habis, daging pun habis, kotak ketiga dibuka. Sesar salad. Ia melahap semua salad itu dengan cepat. Tidak lama ponselnya berbunyi. Di layar terpampang nama si penelpon. "Mama." "Ya, Ma," jawab Adrian menyeret huruf A dengan panjang. "Adrian, ini sudah 6 bulan berlalu. Mana calon istri yang katanya kamu mau kenalin ke Mama? Belum ada hilalnya sama sekali." "Ya ampun, Mama. Ma, kepalaku lagi pusing karena target divisi marketing dan periklanan gak gol. Perusahaan boncos di pengeluaran karena iklan kurang nendang." "Gimana kepala kamu gak pusing? Udah 35 tahun gak disalurin, pasti pusing lah." "Gak ada hubungannya Mama." "Ada Adrian. Kalau laki-laki gak salurin barang dia punya, bisa menimbulkan pusing kepala.
uring-uringan, gelisah, nanani. Bisa kamu tahan, Adrian? Aku sibuk, Ma. Nggak kepikiran yang aneh-aneh. Adrian, bulan depan harus ada perempuan yang kamu bawa ke Mama. Titik. Adrian bangkit dari kursi kerjanya, mengacak-acak rambutnya walaupun rambutnya nggak ketombean. Ia kesal sekesal-kesalnya. Ibunya bikin deadline yang nggak masuk akal. "Pak, ini americanonya," saut Gisela tiba-tiba datang. Adrian menengok ke arah Gisela. Rambut Adrian berantakan. Somehow itu terlihat seksi di mata sekretaris Gisela. Adrian duduk kembali dan menghempaskan tubuhnya dengan kasar. Gisela menatap ke arah kotak bekal yang ia bawa dan melihat isi kotak bekal itu habis tak bersisa. Gisela senang bukan kepalang. Artinya, bos suka masakan dia. "Pak, beefnya enak?" Enak banget. Kamu beli di mana?" "Saya masak sendiri, Pak." "Iya, serius?" "Enak kok. Dadar gulungnya bikin sendiri juga." "Iya." Sesaat Adrian terdiam. "Gisela, sekarang jadwal makan siang saya berantakan. Asam lambung saya sering kambuh. Kamu keberatan nggak kalau saya catering sama kamu setiap hari mulai besok?" Rona wajah Gisela berseri-seri mendengar tawaran itu. "Oh, nggak usah catering, Pak. Saya bikinin aja bekal buat Bapak tiap hari. Saya bersedia kok." "Nggak apa-apa, catering aja sama kamu." "Nggak usah, Pak. Saya bikinin aja, nggak apa-apa, serius." "Ya udah, kalau kamu maksa mau bikinin," ucapnya datar. "Iya, Pak. Gisel seneng aja kok," sahut Gisel sumringah. Adrian menghela nafas. Gisel melirik raut wajah bosnya yang ganteng tapi asem. "Pak, maaf. Bapak mikirin rapat bulan lalu ya?" selidik Gisel. "Tekanan kerjaan kantor bukan masalah buat saya. Ada lagi biang masalahnya. Mama saya lagi-lagi nagih calon mantu buat dibawa ke rumah bulan depan. Adeh, otak saya saat ini cuma fokus ke rapat besok pagi. BTW, udah siap semua kan presentasi buat besok pagi?" "Udah, Pak, udah beres." "Serius? Kamu lembur lagi?" "Iya, Pak. Semalam saya ngebut kerjain materi sampai jam 2 pagi. Jadi hari ini saya tinggal tidur enak aja." "Jangan sering begadang. Saya kan lembur ada timingnya, Pak." "Oh iya, Pak. BTW, emang calon mantu yang kemarin Ibu Winda kenalin ke Bapak gak cocok?" tanya Gisel kepo. "Enggak, sosialita. Saya gak suka modelan kayak gitu. Boros duit." "Emang yang Bapak suka kayak gimana?" "Saya nggak tahu, nggak nafsu kayaknya kalau ditanya soal cewek. Yang saya pikirin setiap hari itu, gimana caranya supaya investor mau klik iklan kita di media buat beli batu bara. Besok rapat saya akan cecar divisi marketing dan periklanan. Ayah saya menaruh harapan besar ke saya, Gisel. Gimana mau mikirin yang lain?" tukas Adrian bete. Tapi nyali Gisel ciut setiap hari melihat wajah bosnya merengut, gak pernah ada senyum di wajahnya. Kalaupun senyum, sedetik berubah cembetut. Pingin rasanya jadi orang yang bisa bikin Pak Bos tertawa. Tapi gimana caranya? "Siapa tahu Gisel bisa cariin calon buat Bapak," ujar Gisel, seraya mengangkat kotak bekal makan miliknya dari atas meja Adrian. Adrian memperhatikan sekretarisnya membereskan kotak makan dari atas meja kerja. Sesaat, ia terlempar ke 25 tahun yang lalu, di mana ketika itu ibunya mengangkat piring dari atas meja Adrian dan mengusap ubun-ubunnya dengan penuh kasih sayang. Di depan Adrian ada ayahnya, Dimas Jayakarta Basoki, tersenyum ke arahnya dengan setelan jas rapi. Pemandangan kilas balik 25 tahun yang lalu, ketika ia masih berusia 10 tahun. Masa-masa usia sekolah, masa di mana Adrian masih diurusin sama mamanya. Ketika itu, Mama Winda lebih sering bersuara lembut ketimbang nada tinggi atau oktav. Rasa sayang Mama Winda awet hingga Adrian selesai kuliah. Tensi semakin membuncah ketika dua adik Adrian, Ica, sudah menikah. Sedangkan adik paling kecil, Saras, minggu depan mau tunangan. Adrian, anak laki-laki pertama yang sudah kepala 3, belum juga laku. Mama Winda kesal karena Adrian itu bagai duren di belah golok,
mirip plek ketiplek dengan wajah Mama Winda yang punya blasteran noni Belanda. Sang ayah, Dimas Jayakarta, tulen Melayu Jawa. Lebih dominan Melayu ketimbang Jawa. Warna bola mata Adrian coklat muda. Rambutnya lurus ikut gen bapaknya. Gaya rambutnya layaknya CEO di drama Cina dengan ciri khas polem alias poni lempar. Hidung Adrian mirip Mama Winda. Lurus, kecil, ujungnya tajam karena dia mancung. Tulang pipi Adrian tinggi kayak model. Rahangnya jawline sempurna karena Adrian memang melatih otot-otot wajahnya supaya tetap kenceng biar nggak kendor. Sayangnya dia lebih sering cembetut ketimbang senyum simpul. Padahal dia ganteng kayak Darius Sinatya. Tinggi Adrian 188 cm, selain masalah gizi dan nutrisi yang udah pasti tercukupi, maklum, orang kaya 7 turunan, doi juga mantan anak basket dan masih aktif olahraga basket, sesekali. Pak, halo Pak, jangan ngelamun. Bahu Adrian sedikit bergoyang karena Gisela menepuknya dengan pelan. Saya ngelamun lagi ya. Iya Pak. Bapak mau Gisel bantu cariin cewek nggak? Buat cuma dikenalin ke Ibu Winda. Tanya Gisel. Kamu ajalah, saya bawa bulan depan ke rumah. Susah cari-carian lagi. Celetuk Adrian tanpa berpikir. Hah? Bapak mau kenalin saya ke orang tua Bapak? Iya, kamu aja. Toh saya juga nggak mau nikah. Saya cuma perlu bawa cewek ke rumah aja kan? Gisel mengernyit. Dia emang naksir Pak Bos. Cuma nggak gini caranya. Dia juga udah sering datang ke rumah Adrian untuk urusan ngepak barang-barang pribadi kalau mereka ada perjalanan dinas. Saking percayanya Adrian ke Gisela, dia menyerahkan urusan celana dalam ke Gisela. Adrian lebih suka pakai Calvin Klein ketimbang XX-Men yang klaimnya anti-slip. Kadang Gisela senyum-senyum sendiri ketika dia packing kancut Adrian dan dimasukin ke dalam koper di saat mereka akan keluar kota. Gak usah deh Pak, Bu Winda udah kenal saya juga kan sebagai sekretaris Bapak? Gisel mengernyit. Dia emang naksir Pak Bos, cuma gak gini caranya. Dia juga udah sering datang ke rumah Adrian untuk urusan ngepak barang-barang pribadi kalau mereka ada perjalanan dinas. Saking percayanya Adrian ke Gisela, dia menyerahkan urusan celana dalam ke Gisela. Adrian lebih suka pakai Calvin Klein ketimbang XX-Men yang klaimnya anti-slip. Kadang Gisela senyum-senyum sendiri ketika dia packing kancut Adrian dan dimasukin ke dalam koper di saat mereka akan keluar kota. Gak usah deh Pak, Bu Winda udah kenal saya juga kan sebagai sekretaris Bapak? Tapi di mata Mama Winda, dia sama sekali gak melirik Gisela. Karena dia cuma sekretaris Adrian, sosok yang gak jauh beda sama Adrian. Kaku, muka ditekuk, gak ramah dan gak nyambung kalau diajak ngobrol. Adrian juga mau pulang cepat. Setelah Gisela pulang duluan, cepet-cepet dia ninggalin kantor dan ketemuan sama Ardi, teman kuliahnya dulu yang punya brasserie di daerah Wijaya. Entah kenapa dia pingin buru-buru ketemuan sama si Ardi. Ian, lo kesini jangan pakai jas ya. Suasana di sini bakal panas. Kemeja aja sama dasi, oke? Perintah si Ardi. Adrian yang lempeng nurut aja saran Adri. Dia lepas jas kantorannya. Tinggal kemeja putih yang dia lipat lengannya sampai siku. Ala-ala bubaran cowok kantoran di film-film. Ardi, teman kuliah Adrian yang punya brasserie di daerah Wijaya. Semacam kafe bergaya Perancis, tapi punya area yang luas, bar dan jual miras. Langit-langit tinggi, vibes berkelas, dan lampu remang-remang. Adrian biasa kongkow di sana kalau ada waktu. Sekedar main gaplek atau kartu remi sambil ngebir corona. Atau kalau ada duit dikit, absolut. Tapi Adrian gak minum miras deng. Tapi si Adri. Sesampai di dalam brasserie, matanya mencari-cari Ardi. Karena di dalam ruangan lampunya remang-remang, Adrian memutuskan menelepon Ardi. Panjang umur, Ardi nelpon duluan. Ian, gue di kursi bar, cepet kesini, pinta Ardi di telepon. Adrian memasukkan ponselnya ke dalam saku celana dan mulai mencari Ardi. Suasana di dalam brasserie dingin dengan lampu remang-remang, semua interior kursi dan dinding coklat gelap berbahan kayu yang dipurnish.
Sisi kiri ruangan terdapat jendela-jendela kaca besar. Sisi kanan terdapat deretan kursi kayu dengan meja bundar bertaplak. Wangi seisi ruangan tercium seperti mask yang intimate, lembut, dan sensual. Wangi yang mengikat siapa saja bagai hipnotis. Pandangan mata Adrian mengedar ke sekitar dan akhirnya menemukan seseorang yang melambaikan tangan ke arahnya dari meja bar. "Ian, gue di sini!" teriak suara itu. Adrian berjalan menghampiri Adri yang duduk di meja bar. "Apa kabar, bro?" seru Adri tersenyum dan mentos telapak tangan Adrian. "Gitu-gitu aja, sibuk." "Wah, brasserie lu kece juga. Ini konsepnya gimana sih? Kok gelap gini kayak malam, tapi di luar masih sore loh. Resto lu bener-bener gloomy gini." "Itu gak penting, bro. Gue mau kenalin lu sama seseorang." "Kenalin nih," ujar Adri memutar tubuh Adrian ke arah jarum jam 9. Di sana, Adrian melihat seorang perempuan bergaun hitam pendek dengan kerah V yang rendah. Perempuan itu berdiri, rambutnya bergelombang sebahu, kelopak matanya berglitter, bibirnya ranum seperti stroberi. Sayangnya, gaun itu terlihat sempit, sehingga belahan dadanya nyaris tumpah. "Ola," sapa cewek itu ramah. "Lonte," bisik Adrian pelan ke telinga kanan Adri. "Kacrut loh," jawab Adri. "Escort?" bisik Adrian lagi. "Bukan, pramugari, ex-pramugari." "Oh, oke. Gua Adrian," sambut Adrian menjabat tangan Ola. Ola duduk kembali dan Adri menarik lengan Adrian agar Ola tidak mendengar percakapan mereka. "Bro, Ola itu pintar, ngerti caranya main aman. Bisa lo kontrak jadi pacar bayaran. Atau jadi pacar beneran juga gak apa-apa. Tenang, dia masih perawan kok," bisik Adri kedip-kedip. "Setan, doi escort," geram Adrian. "Lo cobain aja dulu. Baik, bekas lo." "Masa gua kasih bekasan sama bos? Newbie, aman, bersih, ori lah," bisik Adri lagi ngeloyor pergi. Adrian kembali duduk di sebelah Ola. Bangsat emang sohibnya itu. Dia ngenalin Adrian dengan cewek panggilan. Adrian sekedar ingin tahu, seperti apa sih cewek model begini? Adrian menguji coba, cewek seperti apa Ola itu. Ini pasti bukan rencana ibunya, murni kerjaan iseng si Adri. "Ola, usia kamu berapa?" tanya Adrian ramah. "Aku 25, say. Kalau Adrian berapa?" 35 jawabnya. Ola suka cowok lebih tua." "Oh ya? Kenapa?" "Karena pasti lebih lihai, gak kaku, gak pasif." "Maksudnya lihai di mana nih?" pancing Adrian. "Kak Adrian maunya di mana?" Biasanya kamu main di mana?" "Ya, gimana kalau mainnya di depan mamaku?" "Astaga, gila kamu. Masa aku blowjob kamu di depan mamamu?" sahut Ola seraya meremas paha dalam Adrian. "Sorry Ola, gue mau ngobrol aja, gak lebih," tukas Adrian menepis telapak tangan Ola dari atas pahanya. "Gak apa-apa. Lagian emang nikah harus ada deadline." "Ya sih. Kalau Ola sendiri, sejauh ini masih aman. Udah ngapain aja?" "Maksudnya apa sih aman? Tapi aku emang main aman aja. Aku bisa bikin kakak meremelek. Tapi karena kakak cuma mau ngobrol, it's okay." Sembari Adrian ngobrol dengan Zeus Ola, diam-diam dia mengetik sebuah chat ke Adri. Suasana semakin semriwing. Ola udah berkali-kali remes-remes paha dalam Adrian sebagai kode untuk ngajak Indehoy. Padahal Adrian tadi udah bilang kalau dia cuma mau ngobrol aja, gak lebih. Tapi Ola mulai geragas gak tahan. Adrian tegas langsung cut acara ngobrol-ngobrol panasnya. Ia mengeluarkan 2 lembar uang $100 dan cewek itu diem, gak lagi ngajak ngobrol.
Jadi 2 lembar $100 bikin dia diem. Adrian lari tunggang langgang ke dalam mobilnya. Dia nggak mau main-main kayak gini karena bahaya. Kampret emang si Adri. Begini amat ya nasib jomblo di usia 35 tahun. Udah dipaksa nikah, dikenalin sama cewek panggilan. Besok apa lagi nih?